Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kamal Prihandani. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang basis data dengan tema pemodelan entity relationship. Sebelumnya, di dalam perancangan sebuah database ada 3 tahapan dalam membuat sebuah database. Yang pertama adalah perancangan konseptual yang akan kita bahas saat ini, yaitu menggunakan toolsnya yaitu Entity Relationship Model, atau sering kita sebut umumnya adalah ERD, Entitas Relationship Diagram. Nah, jadi untuk perancangan konseptual itu menggunakan ER model atau ERD ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk membuat sebuah database, langkah yang kedua yaitu perancangan logikal. Perancangan logikal di sini tertuang yaitu relasional, kemudian derajat, keterhubungan, dan biasanya menggunakan toolsnya yaitu class diagram. Kemudian setelah langkah kedua kita penuhi, selanjutnya adalah tahap ketiga yaitu perancangan fisikal. Nah, perancangan fisikal di sini adalah implementasi dari step pertama dan step kedua, implementasi ke dalam DBMS atau Database Management System. Nah, Database Management System di sini itu banyak sekali jenisnya ya. Bisa Oracle, bisa MongoDB, bisa MariaDB, bisa MySQL, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, DBMS yang akan kita gunakan yaitu MySQL ya, atau MariaDB. Kemudian implementasi dari konseptual dan logikal ini ke dalam sebuah DBMS itu menggunakan Data Definition Language atau DDL. Nah, nanti lebih detailnya kita akan bahas satu persatu ER model, kemudian kelas diagram atau perancangan logikal, dan implementasi ke DBMS menggunakan Data Definition Language. Oke. Kita fokus dulu ke tahap yang pertama yaitu perancangan konseptual atau menggunakan ERD. Nah, perancangan konseptual ini kita analogikan sebagai sebuah desain blueprint atau desain awal. Analoginya ketika seorang arsitek akan membangun sebuah gedung, maka harus ada rancangannya dulu gitu, harus ada planningnya mau seperti apa. Begitu juga dengan software, begitu juga dengan database. Kalau di software kalian bisa mendefinisikan atau membuat perancangan menggunakan activity diagram, misalkan menggunakan flowchart, menggunakan sequence diagram, dan seterusnya. Nah, itu lebih ke arah software development. Kalau misalkan perancangan sebuah database itu ya idealnya menggunakan ER model gitu ya untuk perancangan konseptual. Nah, selanjutnya apa itu entity relationship? Penjelasan pertamanya, pada ER model digambarkan dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. Contohnya seperti ini. Gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. Objek di dalam dunia nyata contohnya itu mahasiswa. Nah, mahasiswa itu relasinya atau hubungannya ke dalam sebuah mata kuliah, misalkan objek lain mata kuliah itu adalah misalkan mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, objek yang pertama adalah mahasiswa, kemudian mengambil itu ada relasinya atau hubungannya, actionnya ya. Actionnya itu sederhananya adalah tindakan atau pekerjaan yang dilakukan terhadap mata kuliah. Misalkan mahasiswa mengambil atau menempuh mata kuliah. Seperti itu contoh untuk objek dan relasinya. ER model bisa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data.
Maksud dari inisial dari desain basis data itu konsep awal. Contohnya, kita akan membuat sebuah database sistem informasi akademik misalkan. Nah, kita harus inisialisasi atau kita harus melakukan desain awal atau desain konseptual. Yang pertama itu menganalisis objek. Contohnya ada mahasiswa, ada dosen, ada prodi, ada mata kuliah. Oke, 4 saya rasa cukup untuk contoh kali ini. Nah, itu adalah sebuah objek yang terlibat dalam sistem informasi akademik. Jadi dari IR model itu bisa kita kembangkan termasuk relasinya untuk membangun sebuah database sistem informasi akademik. Nah, kemudian IR model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal ya, dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal-hal yang lebih detail. Presisi deskripsi dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Jadi maksud dari mengubah deskripsi informal itu, kalau misalkan kita melakukan sebuah analisis kan biasanya user itu menyampaikan, misalkan contoh sistem informasi akademik. User itu pasti hanya menyampaikan, saya pengen bisa lihat nilai, saya pengen bisa ngisi KRS atau perwalian gitu ya. Kemudian saya ingin bisa melihat transkrip misalkan. Nah, itu adalah sebuah contoh deskripsi informal. Oke. Informal yang diinginkan oleh user. Nah, selanjutnya kita sebagai orang komputer, sebagai orang informatika adalah kita harus mengolah informasi tersebut menjadi lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut kita implementasikan ke dalam sebuah DBMS. Caranya atau tools yang kita gunakan yaitu perancangan konseptual menggunakan IR model. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan di dalam softwarenya, software engineeringnya, software development itu bisa menggunakan activity diagram seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya penjelasan IR model itu adalah, IR model komponen-komponennya terbagi menjadi 3 konsep dasar. Yang pertama himpunan entitas, himpunan relasi, dan himpunan atribut, atau atribut ya. Nah, selanjutnya kita coba bahas entity atau entitas dan himpunan entitas atau entity set. Suatu entitas merupakan suatu objek dasar atau individu yang mewakili sesuatu yang nyata eksistensinya dan dapat dibedakan dari objek-objek lain. Yang dimaksud poin di sini nyata eksistensinya adalah contohnya kita kasuistisnya atau isunya itu membangun sistem informasi akademik ya supaya sama. Yang nyata eksistensinya misalkan objek, objek yang terlibat. Nah, di sini ada contoh dalam relasi IR model dinotasikan dengan persegi panjang, seperti ini. Nah, yang nyata eksistensinya salah satu contohnya adalah mahasiswa, karena mahasiswa terlibat langsung di sistem informasi akademik objeknya gitu. Nah, digambarkan dengan atau dinotasikan dengan persegi panjang. Kemudian sekumpulan entitas yang mempunyai tipe yang sama dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan. Jadi sekumpulan entitas yang punya tipe yang sama dan berada dalam lingkup yang sama membentuk suatu himpunan entitas. Contohnya mahasiswa, kemudian apalagi dalam sistem informasi akademik, misalkan dosen, dan seterusnya. Nah, ini 2 contoh ini yang kita gunakan. Misal, sekumpulan orang yang menjadi mahasiswa pada suatu perguruan tinggi dapat didefinisikan sebagai sebuah himpunan entitas mahasiswa. Jadi misalkan terdapat 1 individu, 2 individu, dan seterusnya dalam prodi informatika misalkan. Nah, itu bisa kita definisikan sebagai himpunan
entitas mahasiswa. Himpunan itu kan banyak ya, misalkan himpunan mahasiswa. Ini entitas yang pertama, simbol entitas ya, atau notasi entitas. Kemudian selanjutnya adalah relasi atau relationship atau keterhubungan dan himpunan relasi. Nah, setelah kita kenal dengan yang namanya entitas, selanjutnya ada relationship atau relasi atau keterhubungan ya, atau aktivitas yang dilakukan gitu. Sederhananya seperti itu. Relasi menunjukkan adanya hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari sejumlah himpunan entitas yang berbeda. Menunjukkan adanya hubungan. Jadi ini poinnya adalah hubungan di antara sejumlah entitas, dari sejumlah entitas yang berasal dari sejumlah himpunan entitas yang berbeda. Di dalam IR model, relasional itu dinotasikan dengan garis. Jadi hubungannya dengan garis. Nah, kemudian himpunan relasi menggunakan simbol belah ketupat. Nah, ini untuk relationship ini dua simbol ini. Himpunan relasi itu bisa kita sederhanakan, bisa kita sebut dengan aktivitas atau hubungan yang dilakukan untuk memberikan keterangan hubungan apa yang dilakukan, seperti itu. Nah, ini ya simbolik yang kedua. Next, yang ketiga. Di dalam IR model juga ada yang namanya atribut. Atribut dan dinotasikan dengan elips ya. Jadi, kalau misalkan entitasnya adalah mahasiswa, dia akan memiliki atribut NPM. Ini salah satunya NPM ya. Kemudian selain NPM ada lagi nama, atributnya. Kemudian ada lagi misalkan tanggal lahir. Nah, atribut ini bisa kita buat atau bisa kita analisis, kita rancang sedetail mungkin. Jadi prinsipnya itu harus detail ya, jangan sampai ada atribut yang tertinggal. Karena IR model ini kan yang akan kita gunakan, konsep yang akan kita gunakan untuk ke step berikutnya. Nah, kemudian di sini ada contoh dari IR model. Di sini ada entitas pegawai yang memiliki atribut alamat, atribut nama, dan NIP atau nomor induk pegawai. NIP di sini bisa kita lihat ada garis bawah ya. Nah, garis bawah di sini ya, NPM garis bawah bisa kita artikan sebagai NPM ini sebagai kunci utama atau primary key. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang primary key, di mana primary key itu harus unik, harus tunggal, dan tidak boleh sama di database atau di sistem yang kita buat, seperti itu, atau kita rancang. Nah, di sini adalah entitas pegawai, kemudian berelasi dengan perusahaan. Nama relasinya atau himpunan relasionalnya adalah bekerja. Jadi, di dalam sebuah entitas perusahaan ini memiliki atribut ID perusahaan, misalkan nama perusahaan dan alamat perusahaan. Ini hanya 3 entitas karena contoh ya. Nanti kalau misalkan kalian ditugaskan, silahkan buat sedetail mungkin. Nah, kemudian bagaimana membaca IR model di sini? Bagaimana membaca IR di entitas relationship diagram di sini? Nah, jadi sederhananya pegawai bekerja di perusahaan. Pegawai bekerja di sebuah perusahaan. Ya, jadi membacanya seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya kardinalitas relasi. Jadi kardinalitas ini merupakan jumlah maksimum entitas
di mana entitas tersebut dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Oke, contohnya, suatu entitas dalam himpunan entitas A dihubungkan paling banyak terhadap satu entitas pada himpunan B, himpunan entitas A. Ini kuncinya dihubungkan dengan paling banyak terhadap satu pula pada himpunan entitas B. Jadi hubungan kardinalitas yang seperti ini. Jadi contohnya, pegawai bekerja di satu perusahaan. Nah, itu bisa kita sebut kardinalitasnya adalah atau hubungan relasinya 1:1. Artinya, pegawai hanya dapat bekerja di satu perusahaan. Oke. Nah, tentunya ini dengan profesi yang hanya dapat bekerja di satu tempat. Oke, beda dengan freelance misalkan. Ya, seperti itu. Tapi kita ambil contoh untuk pegawai yang hanya bisa bekerja di satu perusahaan. Nah, itu relasinya adalah 1:1. Nah, kemudian kardinalitas yang kedua adalah 1:banyak. Suatu entitas yang himpunan entitas A, himpunan entitas A dihubungkan dengan lebih dari satu entitas dalam himpunan entitas B. Dan entitas dalam himpunan B hanya dapat dihubungkan, nah ini kebalikannya ya, yang dan ini kebalikannya, dan entitas dalam himpunan B hanya dapat dihubungkan dengan paling banyak satu entitas dalam himpunan B. Oke, jadi hanya satu. Contohnya misalkan seperti ini. Satu dosen bisa mengampu atau mengajar 2 mata kuliah. Oke. Tapi 2 mata kuliah ini tidak bisa diampu oleh lebih dari satu dosen. Oke, silakan pahami pelan-pelan. Contohnya misalkan satu dosen bisa mengajar 2 mata kuliah. Oke, contohnya saya bisa mengajar mata kuliah basis data dan pemrograman desktop. Pemrograman desktop dan pemrograman basis data hanya bisa diajar oleh saya gitu, karena ditugaskan oleh Kaprodi misalnya. Ini namanya kardinalitas 1:banyak. Oke, contohnya gini deh, di dalam Muslim dikenal dengan poligami. Nah, jadi satu pria boleh menikahi lebih dari satu wanita, tapi satu wanita tidak bisa dinikahi lebih dari satu laki-laki. Nah, itu relasinya adalah 1:many. Seperti itu. Oke, jadi itu analogi supaya kita mudah untuk memahami ya. Relasi selanjutnya ada banyak ke satu. Suatu entitas himpunan A dihubungkan dengan paling banyak satu entitas dalam himpunan B, dan entitas dalam himpunan entitas dapat dihubungkan dengan lebih dari satu entitas dalam himpunan. Jadi ini kebalikannya dari many, dari 1:many. Jadi ini many to one ya. Contohnya tugas 1, tugas 2 untuk mata kuliah basis data. Oke. Contohnya itu yang pertama tugas 1, tugas 2 untuk mata kuliah basis data. Oke, tapi bisa kita balik juga pembacaannya. Mata kuliah basis data memiliki tugas 1 dan tugas 2. Seperti itu contoh sederhananya. Oke, nanti untuk implementasinya ada satu pertemuan khusus ya. Oke, next. Nah, kemudian banyak ke banyak. Oke. Jadi banyak ke banyak ini bebas untuk himpunan relasinya. Ya, misalkan satu mata kuliah bisa diampu oleh banyak mahasiswa. Satu mahasiswa juga bisa mengambil ya, atau mengambil SKS untuk banyak mata kuliah. Seperti itu contoh untuk many to many. Oke. Nah, ini ada tambahan ya. Proses pembangunan
basis data. Yang pertama analisis kebutuhannya gitu ya, kebutuhan dari user, kemudian konseptual, logikal, kemudian ada perbaikan. Jadi perbaikan di sini setelah dianalisis, logikal dihasilkan, dianalisis, ada perbaikan. Kemudian setelah melewati perbaikan ada desain fisik basis data atau tahap 3 ya. Ini tahap 3 dan tambahannya yaitu desain keamanan. Tentunya ini setelah tahap perancangan konseptual, fisikal, implementasi ke DBMS, itu desain keamanan dari sisi server dan sisi basis data itu mutlak diperlukan. Oke, baiklah. Sampai di sini pertemuan tentang pembahasan IR model kita. Selebihnya saya ucapkan mohon maaf ketika ada kekurangan dalam penyampaian pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan